Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar sebagaimana mestinya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tekanan. Sambil kita buka halaman 110. Nah, tekanan adalah gaya normal atau gaya tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang yang dibagi dengan luas bidang tersebut. Bisa kita tuliskan rumus tekanan, pressure sama dengan force per area. Oke. Ya. F-nya adalah force atau gaya, sedangkan A adalah luas penampang atau satunya meter persegi. Ini satunya adalah Newton. Kemudian, karena kita akan bahas tentang fluida statis, apa itu fluida statis? Fluida itu adalah zat yang bisa berpindah, mengalir. Jadi jangan berbicara, kita tidak berbicara hanya harus air, tapi zat yang bisa mengalir bukan hanya air, tapi juga bisa adalah udara, sehingga kita mengatakan adalah fluida. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita mengukur massa jenis suatu zat. Yang pertama, ini pernah kita lakukan di SMP, kita akan timbang massa dari air dengan menggunakan raca, kemudian kita ukur volume air dengan gelas ukur, kemudian kita bagi massa air dengan volume air yang telah diukur. Sehingga bisa kita tuliskan rho sama dengan massa dibagi volume. Rho sama dengan M dibagi dengan V. M-nya adalah massa, V-nya adalah volume. Selanjutnya, kita lihat contohnya. Sepotong emas yang bentuknya seperti sepeda akan ditentukan massanya. Emas dimasukkan dalam gelas ukur yang sebelumnya telah berisi air seperti pada gambar. Ternyata sekali yang ditunjukkan oleh permukaan air dalam gelas ukur bertambah 3,75 cm persegi. Bila massa jenisnya 19,3 gram, berapakah massa emas tersebut? Nah, soal ini untuk menentukan berapa massa dari emas yang berbentuk sepeda. Kita ketahui ternyata massa jenis dari emas kan 19,3 gram per cm kubik, sedangkan volume air yang berpindah atau yang bertambah sebesar 3,75. Berdasarkan rumus ini, rho sama dengan M dibagi V, sehingga kalau ingin mendapatkan M, berarti rho dikali dengan V. Dapatkan, jadi M sama dengan rho dikali dengan V. Cukup kita kalikan, berarti 19,3 ya, 19,3 gram cm kubik kita kali dengan 3,75 cm kubik, sehingga akan kita peroleh 27,375 gram. Nah, bagaimana cara mengukur tekanan zat? Tekan air, cara mengukur tekanan zat. Yang pertama, kita tuangkan air ke dalam gelas ukur, timbang air yang ada dalam gelas ukur dengan raca, hitung berat air dengan persamaan, ini persamaan. P berat sama dengan M dikali dengan Q. Kemudian hitung luas permukaan airnya, kemudian kita bagi berat air dengan luas permukaan gelas ukur. Sehingga bisa kita simpulkan, tekanan zat adalah gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas benda. Jadi P sama dengan F dibagi A, sama yang seperti yang kita bahas tadi di atas. Selanjutnya, ada yang disebut dengan tekanan hidrostatik, tekanan zat cair. P hidrostatik, P ini pressure of hydrostatic equals to force per area. Force, it's mean M cross gravitation divided by area, atau tekan hidrostatik merupakan gaya yang dibagi dengan luas permukaan. Gaya di pelajaran kita sebelum pelajaran di SMP kita bahas gaya bisa juga kita katakan sebagai massa yang dikali gravitasi. Sedangkan A adalah luas area. Kemudian tadi untuk mendapatkan nilai M itu kan sama saja massa jenis yang dikali dengan V.
atau rho dikali dengan P. Jadi M ini kita substitusi dengan rho dikali dengan P. Sehingga ini bisa kita peroleh adalah seperti ini. Karena V ini adalah volume, volume itu sama saja dengan luas area dikali tingginya. A dikali H, H itu height. Karena di sini di atas ada A, dibagi juga dengan A, ini harus kita hapus. Jadi kalau ini kita hapus, ini juga kita hapus, dapatnya adalah seperti ini. Sehingga tekanan hidrostatik bisa kita tuliskan adalah rho dikali H dikali dengan K. Tekanan zat cair merupakan massa jenis zat cair dikali, ini kita ganti bukan ketinggian tapi kedalaman. Ingat, air tidak tinggi. Kalau kamu nyelam semakin dalam, bukan semakin tinggi, kecuali naik pohon. Jadi H ini kita bahas sebagai kedalaman, bukan ketinggian. Sedangkan G-nya adalah gaya gravitasi. Kita contoh soal. Sebuah logam paduan alloy dibuat dari 0,04 kg logam A dengan massa jenis 8.000 kg per meter kubik dan 0,10 kg logam B dengan massa jenis 10.000 kg per meter kubik. Pertanyaannya, hitung massa jenis rata-rata. Ini data yang ada. Kita jawab. Jadi massa totalnya berarti massa zat A kita tambah dengan massa zat B. 0,04 ditambah 0,10, maka 0,14 kg. Volume totalnya berarti volume A ditambah volume B. Rumus volume sendiri adalah massa dibagi dengan massa jenis atau rho. Sehingga MA per rho A ditambah dengan MB per rho B. Masukkan MA-nya 0,04. Massa jenisnya tadi di soal 8.000, massa B-nya 0,10, massa jenisnya 10.000. Ya. Maka akan kita peroleh seperti itu. Maka kita masukkan. Jadi, massa total rumusnya massa total dibagi volume total. Massa totalnya 0,14 kg, volume totalnya dari penjumlahan ini dapatnya ini. Sehingga akan kita peroleh 9.333 kg meter kubik. Oke. Ya, kemudian itu sama dengan yang apa Bapak jelaskan di halaman 112 yang itu kita sebut dengan tekanan hidrostatik. Rumus tekanan hidrostatik di sini rho pH power of hydrostatic rho dikali G dikali H itu sama. Kemudian kita bahas juga tentang tekanan pada suatu kedalaman. Di dalam air, ya, walaupun kita di dalam air, di atas air pun ada tekanan udara atau kita sebut dengan tekanan luar. Jika ada suatu benda berada di dalam suatu wadah atau dalam suatu tempat tertentu yang atasnya ada udaranya, maka si udara akan memberikan tekanan yang kita sebut dengan tekanan luar. Nah, kalau kita perhatikan ya, di halaman 114 di buku kalian yang kalian pegang, oke, tekanan mutlak pada suatu kedalaman zat cair. Jadi kalau suatu benda di dalam air, dia mendapatkan tekanan dalam air. Nah, di atas air ada udara, dia juga mendapat tekanan dari udara. Sehingga tekanan mutlak ini bisa kita tuliskan sebagai P sama dengan P0 ditambah rho dikali G dikali H. Di mana ini adalah tekanan udara luar. Jadi seperti itu. Di mana biasanya tekanan udara luar ini dituliskan sebesar
cm Hg atau 1 kali 0,1 atau biasanya dibulatkan jadi 1 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 100.000 Pascal atau 100 kilopascal boleh. Itu contoh soalnya di buku kalian halaman 114, tekanan pada ke dalam 1000 meter. Berarti kita tuliskan, berarti 1 kali 0,1 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah dengan, ya massa jenisnya kan 1000, 10 pangkat 3 kg per meter kubik, sedangkan gravitasi kan 9,8 meter per sekuan kuadrat, kedalamannya hanya adalah 1000. Sehingga kita jumlahkan nanti hasil akhirnya, nilainya adalah 9,9 kali 10 pangkat 6 Pascal atau 99 kilopascal. Boleh seperti itu. Nah, di sini ada tugas diminta kalian mengerjakan kompetensi nomor 4. Jadi nanti kalian kerjakan kompetensi nomor 4. Selanjutnya ada barometer. Barometer ini adalah alat untuk mengukur tekanan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang hukum Pascal. Hukum Pascal ada di halaman 119. Di SMP kita pernah bahas tentang namanya hukum Pascal. Hukum Pascal, kalau kita lihat halaman 119, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah tanpa mengalami pengurangan. Sambil kita lihat prinsipnya, lihat sama saja di buku pun. Itu gambarnya adalah seperti itu. Artinya tekanan di mana saja di dalam piston ini nilainya akan sama. Sehingga bisa kita tuliskan P presur di 1 sama dengan presur di 2. Karena P sendiri F dibagi A, F per A, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi, kalau kita lihat persamaan 37 atau 38 di halaman 119, ya, jadi F2 dibagi A2 sama dengan F1 per A1. Sehingga untuk mendapatkan nilai F2, ya, nilai F2 sama dengan A2 per A1 dibagi F1. Atau kebalikannya, berarti kalau untuk mencari F1, berarti sama dengan F2 dikali A1 dibagi dengan A2. Sama saja. Tetapi, kita lihat halaman 120, biasanya piston itu kan berbentuk silinder. Berarti kita ngitungnya adalah diameter. Ya, bisa juga kita gunakan rumus 39 di halaman 120. F2 sama dengan diameter kedua per diameter 1 yang dikuadratkan kita kali dengan F1. Prinsip, ya. Ada berapa alat-alat yang digunakan menggunakan prinsip hukum Pascal. Ada dongkrak hidrolik, mesin pres atau tekan hidrolik, juga rem hidrolik. Kita lihat contoh soalnya. Ada contoh soal? Oke. Oke, lihat contoh di halaman 120, ini bukan contoh. Nah, perbandingan gaya sama dengan perbandingan kuadrat diameter. Artinya jika diameter pengisap 2 adalah 10 kali diameter pengisap 1, gaya tekan 100 Newton pada pengisap 1 dapat mengangkat mobil yang memiliki berat 100 10 kuadrat yang dikali dengan 100 N. Artinya bisa mengangkat 10.000 Newton. Kamu bayangkan dengan memberikan gaya 10,
ya bisa mengangkat 10.000 jika dia memiliki perbedaan diameter 1:10. Oke, selanjutnya adalah bejana berhubungan. Kalau bejana berhubungan dulu kalau kita bahas, ini saya rubah saja nak. Yang paling gampang ari poho ingat karena paha. Ini aja yang gampang. Ari poho ingat karena paha. Ini O-nya oli. Ya, jadi massa jenis oli dikali ketinggian oli akan sama dengan massa jenis air dikali ketinggian air. Jadi ari poho ingat karena paha. Jadi rumusnya adalah seperti itu saja. Lihat. Ini contohnya. Oke. Sementara kita sampai di bejana berhubungan dulu. Ingat, tadi rumus untuk ada hukum Pascal, juga ada bejana berhubungan. Hukum Pascal, rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Bejana berhubungan, ari poho ingat karena paha. Kemudian tekan hidrostatik, P0, P, rho, ya P sama dengan rho dikali G dikali H. Kemudian tekanan pada kedalaman tertentu, P0 ditambah rho dikali G dikali H. Jadi untuk hari ini kita bahas itu dulu. Tadi ada tugas soal nomor 4 di halaman 114. Silahkan kerjakan. Juga soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 di halaman 116. Juga soal nomor 12 di halaman 120. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan untuk hari ini. Oke, untuk pertemuan hari ini itu saja yang Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.